Belum dikode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus lainnya dari Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta para jamaah baik RT, RW dan seluruhnya saja, mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada episode hari Ahad ya, pekan ketiga dari bulan apa? Ya, kalau nasionalnya bulan Juni. Kalau Hijriyahnya bulan Zulqa'dah. Pas banget emang kalau tahun ini Zulqa'dah dengan Juninya bareng ya, kompak. Mudah-mudahan Idul Adha-nya juga kompak. Amin. Ya kan gak seru kalau di sini udah motong duluan, Darussalam belakangan. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, ini sudah pekan ketiga dari bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan yang min arba'ati hurum ya, 4 bulan haram yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wa qala ta'ala inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan di antara 12 bulan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ada 4 bulan istimewa. Apa saja? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Ya. Dan Allah menekankan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menganiaya diri engkau sendiri atau melakukan perbuatan zalim fihinna, di 4 bulan haram tersebut. Bukan berarti di luar itu boleh berbuat zalim, bukan. Maksudnya adalah kalau kita lakukan kezaliman di hari ini ya, di bulan-bulan haram ini, maka Allah lipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sisi lain kalau kita lakukan kebaikan, menebar kebaikan, melakukan amal saleh, maka akan mendapat penilaian, penilaian ganda. Artinya balasan kebaikannya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan nih bagi kita, mau panen pahala atau panen dosa ya gitu. Kalau Ramadan luar biasa, ibadah kita mantap luar biasa, maka dimotivasi juga, ini bulan haram, ayo jangan bulan Ramadan saja ramai masjidnya, kan gitu. Jangan bulan Ramadan saja ngajinya, oke ya, baca Quran sampai berjuz-juz, khatam berkali-kali, bahkan ada yang seperti itu. Sholat wajib bahkan sunnahnya dilakukan. Ayo, ini bulan haram nih, Allah ngasih motivasi begitu. Juga ada limpahan pahala kebaikan
untuk bagi siapa yang melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Syawal kita silaturahim ke A, ke B, ke C, sampai ada yang mudik keluar kota, yang marahan maaf-maafan, ya kan gitu. Ya, mumpung Syawal nih kosong-kosong kan gitu ya. Lebaran ya gitu. Nah, lepas dari Syawal jangan sampai ada lagi permusuhan di antara kita. Dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Dimotivasi oleh Allah nih di bulan-bulan haram ini. Ayo, kalau di bulan Syawal bisa silaturahim, maka bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ayo. Jangan putus silaturahimnya. Ya. Kalau ada kesalahan dari saudara kita, maafkan. Nah, begitu. Jadi memang setiap bulan itu selalu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan-bulan tersebut. Karena sejatinya semua bulan itu baik. Sejatinya semua hari itu baik. Hanya saja ada keutamaan-keutamaan yang membedakan di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita, zakat kita, i'tikaf kita, tilawah Al-Quran kita, dan amal salih lainnya yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjadi investasi akhirat kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita kebaikan di dunia dan juga akhirat, dijauhkan kita dari siksanya, amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti biasa pada pekan ketiga kita lanjutkan ngaji kitab kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, ya. Dan nanti juga ada sedikit syarahnya dari kitab Dalilul Falihin. Saya kemarin sudah kasih filenya ke Pak Irfan, mudah-mudahan sudah di-share ya. Ini kayaknya sudah hafal semua, jadi nggak lihat teksnya ya. Tadinya mau saya print fotokopi, tapi cukup banyak juga ya, berlembar-lembar ya, sudah di-share saja lewat WhatsApp untuk kemudian bisa dibaca-baca bersama ya, dengan keluarga dan lain-lain. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan para guru-guru kita, yang para alim ulama yang punya banyak jasa untuk kita semua, wabil khusus dalam kajian kita di Ahad pekan ketiga ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, wabil khusus penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi dan juga pensyarahnya para alim ulama, banyak sekali yang mensyarah kitab ini. Dan juga guru saya, guru kami yang dulu mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin ini, Abuya, ayah saya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, dan juga para alim ulama, guru-guru kita yang banyak yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa beliau-beliau, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang melanjutkan perjuangan dakwah Islamiyah dari para alim ulama, mudah-mudahan diberikan kekuatan Islam iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan keistiqomahan untuk senantiasa melakukan kebaikan, menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaah dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bab ke-39, babu haqqil jar wal wasiyah bihi. Jadi bab ini membahas tentang hak tetangga.
Jadi ini masih runtutan dari bab-bab sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas bab bagaimana kewajiban seorang suami, ya kan? Bagaimana kewajiban seorang istri, bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya dan seterusnya. Kita bab hak orang lain. Karena kita memiliki banyak kewajiban selain untuk diri sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Nah, pada bab 39 ini setelah kita bahas orang-orang dalam lingkup rumah tangga kita, maka juga ada hak orang lain di luar rumah tangga kita. Siapa dia? Al-jar. Apa jar? Tetangga. Maka dalam syarahnya dikatakan, maksudnya apa? Yastahiquhu. Jadi apa yang layak diperoleh oleh tetangga kita dari kita, gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk tetangga di sekitar kita, ya. Wal wasiyah bihi, maksudnya minasyariah, dan juga berwasiah. Apa peran kita untuk tetangga kita yang sesuai dengan syariat Islam? Ingat ya, prinsipnya yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana perilaku kita terhadap tetangga, ya, apa yang harus kita berikan, sampaikan kepada tetangga, dan apa pula hak-hak mereka, kewajiban kita dan seterusnya. Ya, ini yang berkaitan dengan kehidupan apa? RT. Apa RT itu? RT apa sih? Pak RT mana Pak RT? Hah? Rukun tetangga, ya, iya gitu, ya. Wa fi zalika, dan dari pembahasan kita ini goalnya agar apa? Agar ada ulfah atau ilfun atau alfun. Ya, kita baca dalam ayat Al-Quran itu ada wa allafa baina qulubikum, ya, wa allafa baina qulubikum. Dari allafa jadi taklif. Goalnya adalah akan muncul mahabbah di situ. Wattawad di sini disebutkan. Tawad itu biasa kalau misalkan ada yang nikah, kita sebutnya gimana doainnya? Semoga samara. Apa samara tuh? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu istrinya 3 berarti. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Wah, istrinya 3 itu. Ya, apa mawaddah? Tawad, ya, biasa kita sebutnya mawaddah. Apa mawaddah itu? Mawaddah apa sih, Pak? Biasa doain orang yang nikah terus gimana ini? Samara ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus apa mawaddah artinya? Hah? Tenang. Kalau tenang sakinah. Sakinah itu artinya tenang, nyaman, agak ribut-ribut mulu. Nah, itu. Apa mawaddah? Kalau rahmah biasa kita sering ucapkan ya Rahman, Rahim, rahmah minallah. Nah, mawaddah itu adalah ya rasa sayang gitu. Rasa apa? Rasa sayang. Cinta kasih kalau kita sebutnya apa? Cinta kasih. Jadi goalnya adalah ketika kita melakukan sesuatu banyak kebaikan kepada tetangga kita dan tetangga kita pun melakukan hal tersebut kepada kita, maka akan muncul apa? Cinta kasih, tetanggaan rukun, ya. Jangan sampai tetangganya ditanya, nggak kenal, saya nggak kenal, nggak kenal, yang nggak pernah rukun, mungkin ribut begitu dan lain sebagainya. Alladzi bihi. Nah, dengan modal itu, dengan modal cinta kasih itu, ya, hak-hak tetangga itu diperoleh dengan baik, maka akan nizam di sini artinya saya artikan sendi-sendi al-ma'as wal ma'ad.
Ya, sendi-sendi kehidupan di dunia dan juga ma'ad. Itu artinya akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, salah satu pintunya adalah kita baik-baik dengan tetangga. Menebar kebaikan. Muncul rasa cinta kasih kepada sesama ya yang ada di sekitar. Wafil Misbah, ada dalam satu kitab namanya Al-Misbah. Ini Al-Misbah ini membahas tentang istilah-istilah. Apa itu al-jar? Tetangga itu definisinya seperti apa? Ya. Adalah orang yang tinggalnya bersebelahan dengan kita. Nah, itu maksudnya. Jamaknya adalah jiron. Jamak dari jar adalah jiron. Ya. Jadi maknanya yang lain adalah iza la sokohu fisakni. Ada juga yang mengatakan ya tadi itu bisa berhadapan, berdekatan, tapi ada juga yang mengatakan yang nempel. Ya, yang nempel nih blok N, tetanggaan semua berarti kan nempel tuh temboknya tat gitu. Ya. Kalau rusun berarti nempel semua tuh. Ya nempel ya semua. Tapi ada ulama lain yang mengatakan Sa'lab namanya. Sa'lab itu orang Kufah ya, ulama Kufah yang dikenal dengan Imamun Nahwi. Ulama yang terkenal jago nahwu sorof bahasa Arab, ilmu alat bahasa namanya Sa'lab. An Ibnil Arabi, beliau itu muridnya dari seorang ulama besar yang kita kenal dengan Ibnul Arabi. Apa itu al-jar? Tetangga itu apa sih definisinya? Allazi yujawiruka bibaitin. Ya. Bisa jadi dempet, bisa jadi tidak dempet karena mungkin rumahnya jauh-jauh. Ya. Klaster ya. Biasanya kalau di sini kan perumahan ya, dempet. Coba kalau yang di kampung, rumah, sawah, gitu kan ya, baru ada rumah lagi, ya, begitu. Nah itu hitungannya juga tetangga, meskipun ada jarak sawah, ladang, ya, kebun dan seterusnya. Wa ammal jar syara'an, lalu kemudian yang dimaksud dengan tetangga dalam definisi syara' ya, fafil wasaya yang berkaitan dengan wasiat tadi dalam tema tadi wal wasiyah bihi, itu adalah lau ausa li jiranihi, jika kita mewasiatkan kebaikan, memberikan nasihat kebaikan, membantunya melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada tetangga kita, maka balasannya adalah li arba'ina daran, 40 rumah, min kulli janibin minal jawanib al arba'ah. Penjuru itu kan ada 4. Kita sebutnya barat, kalau sana apa, Ustaz? Selatan, ini ayo, ini barat, ono timur ya lawannya, barat, timur. Kalau sana selatan, utara. Itu arba'in. Sana 40, ke sana 40, ke sana 40, sana 40. Balasannya seperti itu. Kita melakukan kebaikan ke tetangga sebelah, balasannya yang kita dapati adalah seakan-akan melakukan kebaikan ke 40 rumah, ke barat, ke timur, ke selatan, dan ke utara. Masya Allah. Makanya ada yang mengatakan tetangga itu batasannya semana? Batasannya adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi padahal berbaginya dengan tetangga sebelah doang, tapi karena ikhlas
untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksud-maksud duniawi ya. Maksud-maksud duniawi kan kadang ada orang yang berbaik-baik ke tetangga. Kenapa nih? Asik, tetangga nih baru turun gajian. Baik-baikin gitu. Ya. Atau bapak nih ya yang mau nambah, waduh tetangga lumayan nih ya, didekat-deketin, ada maunya urusan dunia ya. Jadi tergantung nih niat. Tapi kalau niatnya kita berbagi, menebar kebaikan kepada tetangga karena Allah, balasannya luar biasa. Ada ayat yang berkaitan dengan tema ini, wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ini adalah orang-orang yang langsung Allah sebutkan ya kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada siapa? Kepada si A, B, C dan seterusnya. Allah awali dengan firman-Nya wa'budullah. Kita baca tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan wa'budullah? Maksudnya, artinya adalah sembahlah Allah. Tapi maksudnya adalah esakanlah Allah. Ya, kenapa maksudnya adalah wahiduhu? Karena lanjutannya wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukannya. Dengan apa? Dengan apapun. Di sini disebutkan sonaman au ghairah. Baik itu berupa berhala atau yang lainnya. Kalau zaman dulu bentuk kesyirikan itu adalah menyembah berhala. Atau dan yang lainnya semisal berhala. Contoh, ada yang pakai cincin di sini? Nggak apa-apa kalau hanya untuk sekedar pakai cincin. Tapi ada keyakinan ini cincin membawa, wah ini membawa rezeki. Kalau saya pakai cincin ini usaha saya lancar. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Model-model begitu ada nggak? Kalau cincin saya pakai ini, wah cewek-cewek ini pada wow gitu. Jadi saya kelihatan glowing. Jadi ada keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala dari berupa benda-benda. Sonaman au ghairah. Jadi tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Kalau minta bantuan ke tetangga, ke orang tua, ke orang lain boleh minta bantuan boleh. Tapi maksudnya adalah yang bersifat ubudiyah sampai menyembah. Maka kata-kata di awalnya apa? Wa'budullah. Sembahlah Allah. Esakanlah Allah dalam menyembahnya dan jangan mempersekutukannya. Au syai'an minasyirki jaliyan au khafiyan. Bentuk kesyirikan itu ada yang kelihatan nyata banget. Nyembah matahari, nyembah apa tuh? Api, majusi ya. Itu kelihatan banget nyatanya. Syiriknya itu nyata. Tapi ada yang khafiyan. Syiriknya itu rada samar. Makanya kita sebut ada izhar, ada ikhfa. Khafiyan, samar-samar. Contoh, misalkan dia sholat ke masjid, nyembah Allah kan, begitu. Tapi di sisi lain ia sangat menyembah-nyembah dalam tanda kutip jabatannya. Jadi lebih mementingkan jabatannya daripada Allah. Kalau dipilih, kamu bertakwa kepada Allah atau menyelamatkan jabatan kamu? Dia pilih menyelamatkan jabatannya. Ada lagi yang menyembah uang. Ini waktunya sholat. Kasih pilihan kita kadang-kadang. Kerjaan, nih dari bos belum selesai, atau sholat. Wah, kerjaannya lembur lagi seharian, dikejar target. Akhirnya zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak. Waduh, kan kacau. Ya,
Jadi banyak kasih pilihan. Nah, ketika kita mengutamakan yang lain, mengutamakan hak-hak orang lain dibanding hak Allah, maka itu masuk kategori syirik khafiyan, tapi ya, yang samar. Bisa jadi, kita katakan bisa jadi itulah bentuk kesyirikan. Karena dia menyembah jabatannya, menyembah uangnya, menyembah hartanya, dan seterusnya. Oke. Wabil walidaini ihsanan. Selain Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang paling pertama nih. Paling pertama, berbakti kepada orang tua. Maksudnya apa? Ahsinu bihima ihsanan, berbuat baik kepada keduanya dengan cara yang baik-baik. Nah, dijelaskan mufasir begitu. Nih, contoh, ada nggak orang yang berbuat baik tapi caranya nggak baik? Ada nggak? Ada, iya. Misalkan ada anak nyiapin makan, mamahnya sudah tua misalkan, makan mah nih. Nah, caranya tidak baik. Gimana sih, udah disiapin makan juga nggak mau makan? Itu kan nyiapin makan adalah perbuatan baik, tapi harus dengan cara yang baik. Mama, makan yuk mah, gitu. Sudah nenek-nenek, mama mau disuapin, gitu. Jadi melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Kami itu 8 bersaudara, saya itu 8 bersaudara. Kakak saya tapi ada yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kami itu bikin jadwal. Jadi kan tinggal sekarang ya, yang ada ya, yang tinggal di sekitar rumah Umi ya, itu gantian Pak, melayani orang tua dari dulu kan, gantian. Waktu Abu ya sudah harus dimandiin, makannya harus disuapin. Mohon maaf, sampai buang air besar, buang air kecil, itu harus kami cebokin. Mandi kita sabunin, sampoin dan seterusnya. Cukup lama itu. Ya. Umi saya sekarang sudah 80, 79 menuju 80. Ya sama, kadang-kadang kalau lagi kurang sehat ya kami tuntun, makan disuapin, mandi kita mandiin, dan tidak ada pembantu. Kami itu keluarga kompak, nggak boleh ada pembantu. Kita yang ngepel, kita yang nyuciin, kita yang nyapu. Keperluan orang tua kita bergantian mengurus. Saya jadwalnya Kamis dan Jumat, gitu. Saat kasful itu hari Ahad itu, ya. Hari Jumat mulai ba'da Jumat itu gantian aplusan ada kakak saya yang satu lagi. Ya. Kami bergantian, Pak. Kenapa? Karena kami berpikir gini, dulu waktu kami kecil disuapin, digendong-gendong, diajarin jalan. Iya kan? Orang tua kami juga nggak pakai pembantu, mengurus itu semua. Padahal ayah saya tuh dari dulu sudah ketua yayasan perguruan tinggi, ketua yayasan perguruan Islam Darussalam Jakarta. Ya. Dari tahun 69 sudah punya yayasan perguruan. 69 di Jakarta. Ya, ini yang di Depok pindahan dari sana. Istilahnya ya mudah, ya insya Allah ya punya pembantu ya bisa. Tapi mengurus itu sendiri karena merasa ini adalah tanggung jawab. Maka ketika kami dewasa melihat orang tua kami sudah sepuh dan kadang sakit, masa mau nyuruh pembantu gitu kan nggak logis. Kalau bahasa kita ya tidak logis. Ya kecuali dalam kondisi-kondisi terdesak seperti harus butuh dokter, butuh perawat dalam masalah medis yang bukan kemampuan kami di bidang itu. Maka mudah-mudahan kita bisa begitu, Pak. Karena ini yang menyontohkan para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka mengurus orang tuanya, luar biasa. Dulu pernah saya cerita di sini ya. Ya, ada yang ibunya pengen pergi haji sampai dia
latihan gendong anak sapi. Anak sapi, dia beli tuh anak sapi. Karena kalau pergi haji dengan biaya yang wah besar ini, saya orang tidak mampu, dia latihan beli anak sapi, kan murah anak sapi. Tapi dibawa ke gunung, anak sapi bawa ke gunung, makan tuh anak sapi di sana, turun lagi sampai jadi sapi gitu kan, sapi besar. Baru pas masuk musim haji, buat apa? Buat menggendong ibunya. Masya Allah. Ya, wabil walidaini ihsanan. Maka bapak-bapak di sini yang ibunya masih ada, yang ayahnya masih ada, ayo, ini perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau urusan orang tua sudah beres, baru ke selanjutnya, wabizil qurba, kepada apa tuh zil qurba? Kalau kita bilang karib ya, saudara dekat, kakak gitu ya, saudara dekat. Masuknya juga kategori di situ anak, ya, istri dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban, ya, saudara dekat. Kita sudah bahas waktu itu bagaimana kewajiban seorang suami kepada istri, kepada anak-anaknya, dan terus ke yang makin jauh, makin jauh, keponakan dan seterusnya. Jadi diawali dari wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Kalau sudah selesai itu, lanjut wal yatama wal masakin, baru anak-anak yatim, yang duafa, yang miskin, yang fakir. Jangan dibalik. Ketika ada santunan anak yatim, ayo, siapa yang mau santunan anak yatim? Dia kasih. Tapi adiknya misalkan atau keponakannya terlantar, jangan. Itu kebalik. Jadi harus saudara, pertama orang tua. Kalau orang tua udah beres keperluannya, kebutuhannya, baru ke keluarga kita yang lain, baru kemudian orang lain. Yatama wal masakin. Dulu pernah kita bahas itu, apa bedanya yatama. Orang kita bilangnya ada yatim piatu. Yang disebut anak yatim itu yang bapaknya atau ibunya yang meninggal. Bapaknya atau ibunya yang meninggal. Yang jantan atau yang betina yang meninggal. Kan tergantung ya, tergantung. Kalau manusia yang cari nafkah itu biasanya adalah bapaknya. Kalau bapaknya meninggal, maka siapa lagi yang menafkahi dia? Kan gitu. Ya enggak? Tapi kalau binatang, kucing misalkan, kita lebih kesian anak kucing kalau yang mati bapaknya apa ibunya? Ibunya, ya. Kenapa? Karena bapaknya nggak peduli sama anaknya kan? Nah gitu. Jadi ini kucing yatim, ibunya yang mati gitu kan. Tapi kalau manusia yatim, bapaknya yang meninggal kan gitu. Karena memang definisi waktu itu kita sudah bahas itu. Wal masakin, apa bedanya orang miskin dengan orang fakir? Begitu. Ada yang mengatakan miskin itu lebih parah dari fakir. Ada yang mengatakan fakir itu lebih parah dari miskin. Orang yang makan hari ini tenang bisa untuk pagi, siang, malam, ya. Tapi besok nggak tahu makan atau tidak, kan gitu. Ada yang begitu, ya. Ada yang termasuk miskin itu adalah yang selama 3 hari ini sudah tercukupi. Tapi hari keempat kayaknya belum jelas makan apa kagak, kan gitu kebutuhan dasarnya. Ya, ini sudah kita bahas begitu. Nah, kalau kebutuhan orang tua sudah terpenuhi, saudara dekat sudah terpenuhi, anak yatim, fakir, miskin sudah terpenuhi, barulah kemudian wal jarizil qurba, tetangga dekat. Tetangga dekat. Gitu. Ya. Nah, tetangga dekat ini didefinisikan oleh para ulama beraneka ragam. Yang pertama mengatakan tadi, apa yang disebut dengan tetangga dekat? Tetangga dekat ada yang mengatakan bahwa yang jaraknya lebih dekat dari rumah kita. Yang kedua mengatakan yang termasuk tetangga dekat itu adalah
yang bertetangga dengan kita dan memiliki nasab dengan kita. Nih, saya rumahnya di sini. Terus di sebelahnya rumah Pak Tri, ya. Terus Pak Irfan misalkan. Ini kan sebelahan sama saya. Tapi di sebelahnya Pak Irfan ada kakak saya misalkan. Ya. Nah, yang disebut dengan tetangga dekat yang mana? Yang ini ke ini loncat. Karena dia ada nasab, atau keponakan saya. Atau siapanya saya, di cucu saya misalkan kalau saya udah kakek. Berarti dari sini ke sono dulu, baru ke sini. Karena tetangga yang meskipun lebih dekat dengan kita, tapi secara nasab tidak ada. Maka yang didahulukan sana dulu. Sana udah berbagi, baru kemari, gitu aturannya. Ini versi menurut ulama bin nasab. Au din atau agama. Misalkan kita punya rumah di sini, sebelah kita non muslim, sebelah kita non muslim, sebelah kita non muslim. Ada tetangga sebelah sono yang ke-6, ke-7 baru saudara kita yang muslim. Maka kasihnya dari sini, dari rumah kita ke sono dulu. Utamakan yang seagama dulu. Baru kemudian yang ini. Itu menurut versi ulama. Wal jaril janbi, ada lagi tetangga jauh. Tetangga jauh. Dan dikuatkan dalam sabda Rasul, tetangga itu jironu salasah. Tetangga itu ada 3 model. Dan 3 model ini, model yang pertama adalah tetangga yang mendapatkan 3 hak. Hak apa saja? Hak sebagai dia tetangga, kita bantuin. Hak dia sebagai apa di sini? Katakan hakul Islam. Nah, sebenarnya apa? Hakul Islam. Nah, jadi hak dia sebagai sesama umat Islam. Hakul qorobah, ya, hak dia sebagai saudara. Ini model tetangga yang paling diutamakan. Begitu. Jadi saya punya rumah, sebelah saya adalah kakak saya. Wah, berarti itu dia mendapatkan 3 hak. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai saudara, hak dia sebagai sesama kaum muslim. Model kedua adalah tetangga yang hanya memiliki 2 hak saja. Misalkan saya bertetangga dengan Pak Tri, hanya 2 saja beliau dapat. Hak beliau sebagai tetangga saya dan hak beliau sebagai sesama kaum muslimin. Kalau kita bertetangga dengan non muslim, tetap kita harus jaga apa? Hak dia sebagai tetangga kita. Luar biasa Islam itu mengatur. Jangan sampai hanya karena perbedaan agama dibenci, ya, dijauhi, tidak mau main ke rumahnya. Ngapain dia main ke rumah? Dia orang kafir. Enggak boleh gitu. Rasulullah yang mengajarkan. Ya, wa benis sabil. Dan juga yang selanjutnya, kalau tetangga sudah kebutuhannya terpenuhi, barulah wa benis sabil. Ada orang musafir, kehabisan ongkos, mampir ke rumah kita, kasih. Maka wal musafir di sini dikatakan wa benis sabil itu maknanya bisa musafir, bisa doif. Doif itu artinya tamu. Tamu datang ke rumah kita, air kagak dikasih, ya, makanan gak dikeluarin, pelit amat ituan rumah. Nauzubillahimin. Dan yang terakhir, urutan terakhir baru wa ma malakat aymanukum. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Tapi zaman dulu ada perbudakan. Barulah hak-haknya budak, baik budak laki-laki ataupun perempuan. Baik, ini ada hadis-hadisnya, saya bacakan saja ya, karena sudah mulai hampir jam 6 ya, jam 6 kurang 10. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar wa Aisyah istri Nabi, ya, diriwayatkan dari keduanya keduanya pernah menyampaikan informasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu."
Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Jibril itu sering ngingetin saya, ngasih wasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya pikir ini tetangga kayaknya bakal dapat hak waris. Zaman dulu Pak, zaman awal keislaman, yang mendapatkan harta warisan tidak hanya keluarga, tapi juga tetangga. Maka di dalam syarahnya ini disebut orang dulu itu ya tahaluf wa ta'ahud. Tahaluf itu artinya beraliansi, ya, antara muhajirin dan ansar, ya, beraliansi antara satu suku dengan suku yang lain, ya. Ini teman akrab, lalu kemudian nanti kalau saya mati ya kita berbagi. Itu ta'ahud namanya. Ta'ahud itu saling berjanji. Tapi setelah turun ayatil mawaris, ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, si A dapatnya 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, ya. Nah, ada yang asobah, ya, ada yang mahjub dan seterusnya. Ini kan ayat yang berkaitan dengan ahli waris. Maka kebiasaan orang dulu itu terhapuskan, ya, gitu. Tidak ada lagi waris mewarisi karena tetangga. Tapi berarti karena malaikat Jibril mengingatkan Nabi tentang pentingnya, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, berarti itu adalah sesuatu yang dahsyat sekali, ya, begitu, ya. Sampai Rasulullah menyangka, wah, jangan-jangan tetangga dapat harta warisan dari saya, gitu. Jadi penting sekali itu. Maka tetangga itu hampir sederajat dengan saudara. Wa an Abi Dzar, hadis yang selanjutnya ini dari Abu Dzar, ya, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyampaikan kepadanya, ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqatan, ini masyhur sekali hadisnya, ya. Idza tabakhta maraqatan fakthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jadi kalau istri kita masak gulai, ya. Ini masak bukan berarti masak air biasa, enggak. Jadi masak air yang kemudian ada kaldu misalkan, ya, ada kaldunya. Tambahin bumbunya, tambahin airnya, berbagi kepada tetangga. Gitu. Masak sayur tangkar misalkan, aromanya sampai ke tetangga, pelit amat kalau kagak bagi, tetangga dapat baunya doang, gitu, ya. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah, ya, diperbanyak airnya. Jadi meskipun tangkarnya cuma satu misalkan, tapi airnya, kuahnya banyak. Tapi jangan kuahnya banyak tapi nggak ada rasanya karena ditambahin air biasa dari dispenser. Wah, kebangetan nih tetangga nih, gitu. Tidak. Ya, nah ini sudah masyhur sekali. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya. Dan juga wa ta'ahad jironaka, artinya berjanjilah dengan tetanggamu untuk saling memberi, ya. Jadi ya jangan pelit-pelit lah begitu sama tetangga. Ini syarahnya panjang sekali, saya tidak sampaikan dulu. Lalu kemudian ada hadis lainnya sampai Rasulullah mengatakan begini, ya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Ente belum beriman, gitu loh kalau baca kita. Ente belum beriman. Kenapa? Gila. Man ya Rasul? Siapa dia itu yang tidak bisa termasuk kategori orang yang beriman? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Bagi siapa? Kata Rasulullah, bagi orang yang tetangganya tidak aman. Jadi ada dia kagak aman malah. Alhamdulillah dia lagi pulang kampung, tentram kita daerah ini. Ya, karena dia biang rusuh. Gitu. Jadi keberadaan kita dikhawatirkan, dan ketika kita tidak ada di lingkungan itu malah pada bahagia. Ini orang meskipun dia ngakunya beriman, belum bisa disebut sebagai orang yang beriman karena nggak bisa bikin aman tetangganya. Ya, kenapa? Karena kejahatannya.
karena mungkin suka ngomonginnya nggak baik, suka nyebar gosip, suka adu domba. Wah, nggak karu-karuan dah ini tangga. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannata man la ya'manu. Enggak akan masuk surga tuh. Tetangga model begitu tidak akan masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Ada lagi hadisnya ini yang lain. Ya, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimat. Ini buat wanita nih. Nanti sampaikan ke istri-istri kita ini ya. Atau anak-anak kita yang sudah mulai baligh. La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsati syad. Kadang ya maaf, ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau muslimah yang baik nggak mungkin begitu. Tapi biasanya muslimah yang tidak baik, yang sholatnya acak-acakan, itu senang ngegosip. Senang apa? Ngegosip. Kejelekan orang diomongin mulu. Bahkan tetangganya udah baik-baik nganterin dia makanan, tapi mungkin makanan itu dia nggak suka atau merasa ya elah makanan kayak gini kok dibagi sama gua kan gitu misalkan. Bakal dicontohkan sini walau firsina syatan, kaki kambing. Ada tetangga ngasih kaki kambing. Kakinya ya, bukan pahanya. Ya, Bu, nih ada sedikit nih, dikasih kaki kambing. Ya lu ngasih kaki doang gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh dihina. Apapun pemberian tetangga jangan dihina. Terima kasih ya Allah, terima kasih gitu. Jangan ngomong terima kasih ya Allah, kakinya doang nih. Gitu. Ya, pahanya mana gitu ya. Jangan, itu menyakiti. Jangan dihina. La tahkiran. Terima saja. Mau makan silakan. Enggak dimakan, tetap kita senangkan orang yang berbagi dengan kita. Begitu. Ya, baik. Lalu ada hadis yang lain ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya. Kadang ada tetangga yang pelit banget. Rumahnya bersebelahan, gentengnya lewat dikit udah ngomel. Ada nggak yang gitu? Udah ngomel. Jangankan gitu, kadang kita naruh parkir motor sebentar dong di depan rumahnya udah diomelin. Ya. Bahkan di sini dikatakan kalau tetangganya nempelin kayu penyangga di tembok kita, jangan dilarang. Janganlah seorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya. Jangan dilarang. Pak, maaf, saya mau numpang nih buat oh iya silakan. Itu ajaran Islam, Pak. Jangan pelit-pelit sama tetangga. Sampai Abu Hurairah itu mengatakan begini, mengapa engkau semua saya lihat tampaknya menentang dari sunnah Rasulullah, aturan perintah Rasulullah. Demi Allah, kata Abu Hurairah ini, sesungguhnya akan saya lemparkan sunnah itu antara bahu-bahumu. Maksudnya apa? Saya paksa kalian untuk melakukan perintah-perintah Allah itu, kata Abu Hurairah. Kenapa? Saking Abu Hurairah, beliau ini kan sahabat kecil ya. Beliau menyaksikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat-sahabat senior bertetangga luar biasa. Tapi ketika beliau senior, ngelihat junior-juniornya nggak karu-karuan sama tetangganya. Ada yang pelit, ada yang perhitungan, ada yang lain sebagainya. Sampai kesel Abu Hurairah. Kalau perlu saya lemparin nih. Maksudnya saya paksakan agar sunnah-sunnah Rasulullah itu dilaksanakan, diterima, meskipun tampaknya berat. Nah, kita lihat saja sekarang, saksikan sesama kaum muslimin bertetangga tapi tidak baik. Nah, berarti tidak RT ya, tidak rukun tetangga. Nah, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini panjang sekali syarahnya, saya tidak sampaikan dulu. Masih dari Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya, baik dengan kata-kata ataupun perbuatannya. Fal yukrim daifahu, dan juga apa itu? Doif itu maknanya bisa tetangga, bisa juga tamu,
Ya, bisa juga musafir yang mampir ke rumah kita. Harus dimuliakan itu mereka. Tetangga datang, ada apa ya? Waduh, maaf ya, saya lagi sibuk. Sombong. Ya, diterima dulu tamu, dimuliakan tamu itu. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik saja kepada orang lain. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik, diam aja. Au liyaskut, atau dalam hadis lain au liyasmut. Diam aja, diam. Dengerin dia ngomong, ya. Baik Pak, Masya Allah, silakan diminum Pak. Curhat lagi dia, diam aja. Jangan, Pak bawel banget sih namu kemari, pulang apa? Jangan gitu, kesian. Ya, dosa kita dosa. Ya, nah, ini syarahnya juga panjang. Ya, mungkin nanti suatu saat kita bisa diskusikan, atau mungkin ada pertanyaan, silakan terkait dengan kehidupan berumah tangga dan bertetangga. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika ada tetangga kita yang non muslim itu meninggalkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisahnya. Ini ada kisah nyata. Suatu hari ada orang yang meninggal dunia lalu lewat di depan Rasulullah. Bukan udah meninggal terus lewat, bukan. Maksudnya digotong ya. Mayatnya digotong di depan Rasul. Dan Rasulullah berdiri memberikan penghormatan kepadanya dan ditegur sama sahabat. Ya Rasulullah, emang engkau enggak tahu? Itu orang Yahudi gitu. Orang Yahudi. Tapi Rasulullah tetap menghormati. Kenapa? Karena itu tadi, ada hubungan kita karena sesama umat Islam, ada hubungan kita karena kekerabatan nasab, keturunan, ada hubungan kita karena sesama manusia ciptaan Allah. Maka ada yang kemudian kita sebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Jadi selain ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, kita harus jaga persaudaraan, ukhuwah wataniyah sesama anak bangsa, sesama orang Indonesia. Kita jaga persaudaraan kita. Ada ukhuwah basyariyah. Kita jaga persaudaraan kita karena sesama manusia. Tetangga kita ada yang meninggal dunia, tentu dia memiliki saudara. Kita harus datengin di situ, ucapkan bela sungkawa. Kami ikut berduka cita. Dengan ungkapan kami ikut berduka cita saja, saudaranya akan merasa, keberadaannya dianggap. Jangan mentang-mentang dia non muslim atau kafir meninggal dunia nggak ada yang datang ke rumahnya. Tidak. Kita harus juga menghormatinya. Tapi tetap ada prinsip. Ada prinsip. Prinsipnya adalah mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana saudara sesama muslim. Tetap ada batasannya. Tidak bisa kita ngadain tahlilan di sana, misalkan begitu ya. Ya, atau kita sholatin dia, tidak bisa, itu tidak bisa. Ya, karena memang berbeda agama. Mungkin begitu, ya. Begini, Pak. Ada satu kisah terkait dengan ucapan salam dulu. Saya ingin ucapan salam. Kalau kepada kaum muslimin kita ucapkannya assalamu alaikum. Lalu kalau kita mendapatkan salam kita jawab waalaikumsalam. Jadi kita doakan keselamatan. Maksudnya keselamatan itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, tapi ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita namun berbeda agama, jawabannya bukan waalaikumsalam. Jawabannya apa?
Wa alaikum. Udah. Wa alaikum. Jadi kita tidak menyebutkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah musuh berat umat Islam yang suka mencaci umat agama Islam, merendahkan Rasulullah misalkan, lalu dia meledek kita dengan salam, jawabnya malah apa? Wassalamualaikum. Celakalah bagi kalian. Padahal dia ngedoain kita, tetap balasannya celaka loh. Gitu. Lihat dulu saudara kita yang non muslim ini model mana? Model mana? Model-model yang muslimnya non muslimnya tapi sifatnya baik, atau model yang non muslimnya yang justru memusuhi? Lihat. Ya. Maka ini juga kalau diluaskan terkait dengan ketika mereka hari raya. Ya, apakah perlu kita ucapkan selamat Natal misalkan begitu dan lain-lain. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Maka kalau mau ambil jalan tengahnya, kita datangi, kita bela sungkawa. Dengan datang berbela sungkawa, merasa kita berduka, benar-benar berduka, bukan basa-basi, benar-benar berduka, insya Allah itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Karena akan sulit bagi kita untuk mendoakan mudah-mudahan masuk surga, itu susah. Karena dalam masalah akidah berbeda. Sama dengan mereka non muslim mengatakan kita misalkan anak domba tersesat, misalkan itu hak mereka. Jangan kemudian diutak-atik. Antum marah misalkan, tidak bisa, kita harus membela diri, kita dibilang anak domba. Udah anak domba tersesat pula. Jangan, itu hak mereka untuk mengatakan itu, dan hak kita pula dengan akidah kita, dengan pendapat kita, gitu loh. Jadi selesai. Jadi kalau kita bicara di masjid tentang Islam, tidak bisa diganggu gugat. Ketika mereka berbicara tentang agama mereka di rumah ibadah mereka, itu hak mereka. Kita yakini akidah kita, mereka yakini akidah mereka, selesai. Tidak perlu kemudian saling menjatuhkan di luar rumah ibadah masing-masing. Gitu Ustaz ya. Jadi agak sulit kalau misalkan kita mendoakan dalam hal ukhrawinya. Tapi ya mendoakan kebaikan boleh-boleh saja. Ya, mendoakan kebaikan ya boleh saja. Baik, ada lagi yang lain mungkin? Tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah buah-buahan kita, kadang-kadang ada yang terus kadang-kadang juga nih jalan kita ada di tetangga kita tuh ada buahnya, terus orang yang nggak ada gitu. Kita makan dulu, minta. Iya. Sering ya. Mungkin begini ya. Ada beda, mungkin ada beda. Kecuali misalkan ini kita tahu tetangga kita ini orang baik, lalu kemudian dia pernah ngomong gini, ya yang mau ambil aja, nggak usah ngomong sama saya, halal. Akadnya sudah jelas. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah ngomong begitu, orangnya nggak ada nih, ambil ntar kalau udah ambil barulah saya bilang ke dia, itu masuknya al-ghusbu. Al-ghusbu. Bahasa kita mah gosob. Ya, gosob. Ada sendal nganggur, pakai dulu lah. Ntar izinnya belakangan, nah gitu. Ya, tetap tidak dibenarkan seperti itu. Apalagi sekarang sudah zaman canggih ya. Wah, manggahnya udah mateng tuh. Dia lagi mudik. Sayang kalau yang makan codot misalkan gitu ya. Dipoto. Cekrek. Bang, manggah nganggur nih, boleh dipetik enggak? Gaskeun, ambil. Ya udah. Gampang sekarang gitu, Pak. Kita ngambil yang halal-halal saja, jangan yang subhat. Ya. Kalau kita pikirin gini, sayang nih Tat kalau nggak diambil nih Tat, tapi orangnya lagi mudik, udah ambil aja lah, mubazir gitu. Itu kan subhat jatuhnya. Ya. Oke kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, dosa udah masuk ke perut gimana keluarinnya? Kan gitu.
Jadi sekarang sudah canggih lah, bisa kita siasati gitu. Kalau belum dapat izin ya sebaiknya jangan gitu ya. Nah mungkin nyerempetnya ini ya. Ini masalahnya ini pohonnya nyampe ke rumah saya. Itu. Ini permasalahan yang berbeda. Rumahnya antum punya lahan luas. Dia sempit, pohonnya nyampe ke tempat kita. Buahnya ada di sebelah kita. Itu kalau dalam segi aturan fikih, ingat aturan fikih halal. Halal. Tapi kalau tasawuf enggak. Ini sering saya kasih analoginya gini. Pak, kalau saya khotib Jumat besok ya, pakai jaket, celana lepis, kaos oblong ya. Khotib Jumat sah nggak secara fikih? Sah. Secara tasawuf beda lagi. Secara fikih halal, tapi secara tasawuf nanti dulu. Jadi ada hal-hal, Pak. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini antum kan datang ke masjid kayak begini, pantas nih pakai koko, pakai sarung, pakai peci, ya asik gitu. Datang ngaji ke sini pakai baju renang. Baju renang misalkan, ada anak kecil mau ngaji pakai baju renang misalkan. Wah, itu kan ya boleh-boleh aja, tapi kan secara tasawuf enggak. Secara fikih ya boleh aja, yang penting menutup aurat. Kan gitu, Pak. Jadi ada memang tasawufnya gitu. Maka ulama kita sering bilang gini, belajar fikih harus dibarengi dengan belajar tasawuf. Belajar tasawuf harus juga dibarengi dengan fikih. Karena bisa bahaya. Belajar fikih tanpa tasawuf bahaya, belajar tasawuf tanpa fikih bahaya. Gitu ya, Pak ya. Baik. Dan Riyadhus Shalihin ini banyak bicara tentang tasawuf di bab-bab pertama. Nanti di akhir-akhir banyak bicara tentang fikih. Gitu. Kok nggak bunyi titit? Saya nunggu bunyi titit. Biasanya bunyi itu, kok nggak bunyi-bunyi? Nggak ada suaranya. Jangan-jangan udah lewat nih ya. Baik. Mungkin sudah lewat. Mohon maaf. Dari tadi saya lagi nungguin, kok nggak bunyi-bunyi ini ya. Biasanya kalau masjid yang ada ginian bunyi titit. Wah, alarm tuh udah selesai pengajian gitu ya. Baik. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, ada kekhilafan. Nanti di lain waktu bisa kita sambung kembali. Inti pembahasan kita pada pagi ini, ayo kita hidup bertetangga, jadilah tetangga yang baik. Prinsipnya kan assalamualaikum, kita ucapkan salam kepada dia, lalu dia akan membalas salam kepada kita. Kita doain dia, dia doain kita. Jangan nuntut tetangga kita agar menjadi tetangga yang baik. Mulai dari diri kita untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Masalah dia nggak mau baik sama kita, itu malah salah dia. Jangan kemudian tetangga gue pelit, ya ngapain gue berbuat baik sama dia? Nggak gitu. Islam nggak gitu. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang non muslim. Tamu jangan pilih-pilih. Orang kaya dihormatin sedemikian rupa, giliran yang datang miskin bermuka masam. Abasa, maka di dalam Al-Quran abasa. Rasulullah saja pernah ditegur, apalagi kita. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan kehidupan bertetangga, mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi tetangga yang baik, yang tidak menyakiti tetangga kita. Kalaupun kita misalkan pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, pulang dari masjid ini besarkan hati, minta maaf kepada tetangga kita. Bagaimanapun ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita senantiasa dalam melakukan amal saleh, dan semoga amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.